Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Maidi dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Saya semester 2 kelas C. Pertama-tama yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Asosiat Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan tak lupa dosen pengampu saya Makul Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran Bapak Ainul MPDI yang saya hormati. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang masalah-masalah peserta didik di sekolah berdasarkan peta konsep yang telah saya buat dan juga diambil dari isi buku Psikologi Sekolah. Nah, yang pertama ada pengertian masalah dan peserta didik. Masalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang harus diselesaikan karena dapat menghambat tujuan tertentu. Sedangkan peserta didik adalah anggota masyarakat yang ingin mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran, baik dalam pendidikan informal, pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Ada beberapa macam-macam masalah peserta didik di sini. Nah, berdasarkan peta konsep di sini dan isi buku Psikologi Sekolah, masalah peserta didik di sekolah meliputi yang pertama, masalah kesehatan jasmani dan rohani. Jika peserta didik mempunyai kesehatan yang kurang baik atau sakit dan mengalami gangguan emosional, maka dia akan sulit berkonsentrasi dalam belajar. Sebaliknya, jika peserta didik itu mempunyai kesehatan jasmani dan rohani, maka peserta didik tersebut, si siswa tersebut akan gampang dalam menangkap pembelajaran yang diberi oleh gurunya. Yang kedua ada masalah keluarga. Contohnya, masalah keluarga ini seperti kurang perhatiannya orang tua kepada si siswa, atau ada konflik antara keluarganya. Dan juga bisa jadi contoh dalam masalah keluarga ini tentang masalah finansialnya. Nah, ini juga mempengaruhi kondisi psikologi siswa. Lanjut pada masalah yang ketiga, masalah psikologis. Misalnya seperti minder, stres, cemas, mudah marah, atau kurang percaya diri. Nah, ini akan sangat berpengaruh pada peserta didik dalam mengambil atau menangkap pembelajaran materi yang telah diberikan gurunya. Kemudian ada masalah sosial, seperti anak introvert yang sulit bergaul, atau anak yang sulit dibully, dan juga bisa jadi ada pergaulan yang negatif, berteman dengan teman-teman yang malas, atau konflik dengan teman, punya masalah dengan temannya. Nah, lanjut ada kesulitan belajar. Nah, dalam buku yang saya baca dijelaskan bahwa peserta didik memiliki kemampuan dan karakteristik yang berbeda. Karena itu ada siswa yang lambat memahami pelajarannya, ada yang sulit fokus, atau ada yang tertinggal dalam bidang akademiknya. Kemudian motivasi yang rendah, kurang motivasi, yaitu menjadi siswa yang kurang motivasi itu bisa menjadikan siswa malas untuk belajar, tidak semangat, atau kurang aktif dalam kelas. Maka dari itu motivasi belajar itu sangat penting dalam pendidikan. Kemudian ada sikap dan kebiasaan buruk
sikap dan kebiasaan buruk. Contohnya, ketika ujian, siswa itu mencontek, atau kebiasaan buruk juga tentang kedisiplinan, sering terlambat masuk sekolah, atau juga melanggar aturan sekolah, merokok atau tidur di kelas, dan juga yang lain-lain. Kemudian di sini terakhir disebutkan sikap dan kebiasaan buruk, konsentrasi belajar terganggu, keterlambatan akademik, juga kehadiran yang rendah. Nah, yang sering bolos, atau sering izin karena malas, atau sering izin karena sakit, atau acara keluarga, dan lain-lain. Nah, lanjut pada faktor penyebab. Faktor penyebab di sini ada 2. Yang pertama ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik. Itu seperti kesehatannya, kecerdasannya, daya ingat, bakat, motivasi, atau kondisi emosinya. Yang selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor yang berasal dari luar diri peserta didik, yaitu seperti keluarga, lingkungan sekolah, teman sebaya, dan masyarakat. Nah, lingkungan ini sangat mempengaruhi perkembangan perilaku dan belajar siswa. Kenapa? Karena jika dia berada dalam lingkungan sekolah yang kurang disiplin, maka siswa juga bisa jadi kurang disiplin. Contohnya juga jika ada dalam keluarga yang kurang harmoni, broken home, maka itu juga bisa memengaruhi psikologis siswa juga. Nah, itu juga bisa mempengaruhi dalam perkembangannya dalam pembelajaran. Nah, sampai di sini kita masuk pada solusi masalah peserta didik. Masalah peserta didik di sini tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja, tetapi membutuhkan kerjasama sekolah, guru, dan yang terpenting ada kerjasama peran. Yang penting ada peran orang tua. Contoh peran sekolah seperti membuat kebijakan, pembinaan, dan pemulihan masalah siswa. Peran wali kelas seperti membimbing dan mengarahkan atau mengawasi perkembangan, dan juga menjalin komunikasi dengan orang tuanya. Peran guru bidang studi, kegiatan ekstrakurikuler, bimbingan konseling, atau guru BK yang bisa membantu siswa dalam menyelesaikan masalah pribadi dan juga bisa meningkatkan percaya diri atau membentuk perilaku yang positif. Dan yang terpenting ada peran orang tua. Nah, ini yang sangat paling efektif dalam solusi masalah peserta didik. Ada peran orang tua, yaitu menjadi pendidik pertama atau menjadi motivator kepada peserta didik agar lebih semangat dalam belajarnya atau punya tujuan dalam pembelajarannya. Dan peran orang tua ini sekaligus menjadi sahabat bagi anaknya. Dan sampai di sini kesimpulannya ialah masalah peserta didik ini sangat beragam. Penyebabnya berasal dari 2 faktor. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Masalah peserta didik juga dapat mempengaruhi proses belajar dan perkembangan siswa. Adapun solusinya itu membutuhkan kerjasama antara sekolah, guru BK, dan orang tua. Dengan penanganan yang baik, peserta didik dapat berkembang secara akademik,
sosial, emosional dengan lebih optimal. Sekian presentasi dari saya mengenai masalah-masalah peserta didik di sekolah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.